Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berbahagia bisa bertemu berbagai teman-teman yang selalu berdampingan dengan insan korban stroke dan tahu sekali bagaimana seninya ya pergaulan ini. Tentunya kita bisa membuat suatu rangkaian apa yang dilakukan oleh kita yang sehat maupun yang sudah terkena. Jadi banyak hal yang harus kita bagikan. Bagaimana kita hidup sehat, lifestyle yang sehat sebelum dapat serangan. Kemudian setelah ada serangan, bagaimana suasana tetap sehat meskipun salah satu keluarganya terkena. Jadi kita ubah. Yang sehat harus menyelesaikan pada yang sakit. Itu yang penting. Bukan yang sakit harus ikut yang sehat. Kita yang bisa bergerak monopol kemana-mana itu yang menyelesaikan. Yang kemudian setelah itu dalam suasana yang sehat tadi, si sakit, si penderita harus kita angkat, kita support. Nah ini satu-satunya dari kita semua yang masih bisa merubah. Insan stroke itu sangat tergantung pada kita semua. Tapi dia telah menjadi pahlawan untuk kita, menggugah kita supaya kita berpikir dengan sehat juga. Karena penyakit ini bisa dicegah, bisa diobati dengan perkembangan, dan bisa diadakan rehabilitasi maupun restorasi. Ya ini yang kemajuan luar biasa. Jadi marilah ya kawan teman-teman sejawat, dokter umum, apalagi profesi dengan saya, neurologis di seluruh Indonesia, keluarga, penderita sendiri memberikan suatu masukan untuk kami bukan kelompok yang tadi yang sakit ya, tapi bisa mendapat masukan apa yang kurang dari kita yang sehat untuk yang sakit. Kemudian juga semua masyarakat seluruh Indonesia, ingatlah bahwa negara kita ini bergerak sama produktivitas. Produksi, semuanya wajib berproduksi. Kita ini ada berapa orang ini semuanya ada. Kalau di antara salah satu tiba-tiba timbul terserang sesuatu penyakit sehingga kualitasnya turun, tetap beban itu tetap harus ditanggung. Sehingga apa? Beban tadi tambah, kita nambah, semuanya yang produksi harus nambah. Makin banyak yang sakit, makin berat nantinya. Outcome-nya juga akan lebih kurang. Nah itulah tanggung jawab kita bersama. Ya mudah-mudahan sama-sama kita pikirkan bagaimana jalan yang terbaik, saling memberikan informasi, saling membantu, saling memberitahu, ya, dan menegur dan sebagainya, sehingga kita menjadi tadi masyarakat sehat, bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Itulah pembukaan saya. Mudah-mudahan saya sebagai ketua Yastuki Pusat ini penting sekali bahwa kerjasama semua sektor dalam masyarakat ini, apakah dia orang biasa, profesi, politisi, ya, pejabat, guru, dan sebagainya. Marilah kita susun negara ini menjadi negara yang sejahtera, damai, beradab, dan bermartabat. Terima kasih. Selamat mengikuti dan mudah-mudahan kita
berlangsung terus, dan ini perlu ada sponsor. Terima kasih Veron mendahului ya dan mendukung program ini. Karena Veron saya tahu sekali cara berpikir yang jauh ke depan, karena ini tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Selamat berjuang. Apa yang dimaksud dengan stroke? Jadi tadi ya sudah dikatakan bahwa stroke itu adalah suatu penyumbatan atau ada perdarahan di otak yang menyebabkan aliran darah ke otak itu menjadi terganggu, ya, sehingga kita lihat ya di gambar ini mungkin yang populer sudah dipopulerkan yaitu adanya mulut mencong, ya mungkin ada gangguan berbicara, kemudian ada kelumpuhan pada tangan atau kaki ya. Dan apa yang disebut sebagai gangguan kognitif. Jadi gangguan kognitif adalah gangguan pada fungsi kognitif yang melibatkan proses berpikir, penalaran, memori, dan perhatian. Nah, jadi kedua ini bisa saling bisa berkaitan ya. Jadi stroke ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan kognitif. Nah, bagaimana kita mengenali gejala gangguan kognitif? Ya, misalnya kita jadi mudah lupa akan sesuatu ya. Mungkin ya contohnya di sini orang udah minum lupa, udah minum atau belum ya. Misalnya sudah makan lupa udah makan atau belum ya. Kemudian sulit berkonsentrasi, jadi sulit memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. Dan juga sulit mengikuti arahan ya. Jadi kalau diberikan arahan yang mungkin agak panjang, agak susah menangkapnya. Kemudian konsentrasinya juga mudah terpecah, mudah terdistraksi ya. Misalnya kalau lagi ngobrol sama satu orang tertentu, kemudian ada sesuatu yang melintas, dia langsung lupa ya, dia langsung pindah perhatiannya kepada hal yang baru melintas tadi ya, sehingga lupa kalau sebelumnya dia sedang ngobrol dengan orang lain. Ya, kemudian juga menjadi lambat dalam memproses informasi. Ya, jadi kalau harus mengerjakan sesuatu itu menjadi lambat proses berpikirnya. Kemudian kalau untuk gangguan memori misalnya sulit mengingat nama ya, mungkin wajahnya sih ingat ya, tapi namanya siapa ya lupa. Kemudian tanggal juga lupa ya, atau ada informasi yang rinci. Dan kadang-kadang juga dia mengalami sulit mengenali hal yang familiar, kemudian tidak bisa mengerjakan pekerjaan ya lebih dari satu hal ya. Jadi kita kan kadang-kadang suka multitasking ya, sambil mengerjakan sesuatu A bisa diselingi dengan pekerjaan yang lain, tapi ini nggak bisa ya melakukan pekerjaan lebih dari satu. Atau bahkan terjadi perubahan perilaku ya, mungkin karena kita sering lupa, kemudian sulit berkonsentrasi, sehingga dalam pergaulan kita jadi tertinggal ya, sehingga kita menjadi minder, dan akhirnya pasien-pasien seperti ini tuh akan menarik diri. Tadi dikatakan bahwa apakah stroke itu dapat menyebabkan gangguan kognitif ya. Jadi kita lihat di sini contohnya ya, kan tadi dikatakan bahwa stroke itu bisa terjadi karena adanya sumbatan di pembuluh darah yang menuju ke otak, sehingga ada gangguan aliran darah ya di sini. Jadi ada bagian otak yang mengalami kerusakan ya. Kalau terjadi kerusakan di belakang seperti ini ya, mungkin bisa terjadi gangguan bicara ya, gangguan berkomunikasi, disertai dengan gangguan penglihatan ya misalnya. Jadi ini kita lihat di sini mungkin pembuluh darah yang terkena ini cukup besar ya, sehingga yang putih-putih ini kerusakan di otaknya juga cukup besar. Tapi bisa juga ya kalau ada penyumbatan di pembuluh darah yang kecil, tapi kalau dia lokasinya strategis ya, misalnya di daerah talamus ya di sini, walaupun kecil tapi karena daerah otak ini sangat penting,
persepsi kita, nah sehingga akan menyebabkan gangguan di dalam fungsi berpikir juga, ya. Jadi misalnya lambat dalam mengerti, bisa juga terjadi gangguan bahasa ya, walaupun di talamus bisa terjadi gangguan bahasa. Kemudian pasiennya jadi lambat, susah untuk mengerti, ya. Jadi walaupun kena pembuluh darah yang kecil, tetapi bisa menimbulkan gangguan kognitif yang cukup berat. Atau kalau orang itu mempunyai faktor risiko vaskuler yang tidak terkontrol ya, misalnya ada hipertensi, DM dan lain-lain, itu bisa terjadi sumbatan pada banyak pembuluh darah yang kecil-kecil ya. Seperti kita lihat di sini ya, ada daerah putih-putih yang cukup banyak. Nah, sehingga walaupun dia kecil-kecil sumbatannya, tapi karena dapat di berbagai tempat, hal ini akan menimbulkan komunikasi antar sel yang ada di otak itu menjadi terganggu ya, sehingga akan terjadi gangguan psikokognitif. Ya, atau karena sudah ada sumbatan di pembuluh darah kecil, sehingga terjadi otak itu mengalami gangguan peredaran darah otak, sehingga terjadi iskemik ya pada daerah yang putih-putih ini. Nah, ini akan menimbulkan gangguan kognitif. Nah, kenapa stroke itu dapat menyebabkan gangguan kognitif? Ya, seperti disampaikan sebelumnya, ya karena ada hipertensi, diabetes yang tidak terkontrol, hal ini akan menyebabkan gangguan aliran darah ke jaringan otak, ya sehingga ataupun bisa juga terjadi perdarahan, ya jadi perdarahan. Nah, gangguan aliran darah ini juga akan memicu terjadinya pembentukan zat-zat yang disebut beta amiloid dalam jumlah yang tinggi, dan ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, ya sehingga hal ini akan menimbulkan kerusakan sel, kemudian sel otak itu juga sinapsnya ya ini, jadi sinaps antara satu sel dengan sel lainnya juga jadi terganggu, sehingga sel otak itu tidak bisa berkomunikasi. Nah, sehingga hal ini menimbulkan gangguan kognitif. Dan kalau gangguan kognitif ini cukup berat, ya maka pasien ya atau kita itu tidak bisa beraktivitas secara mandiri. Ya, jadi misalnya biasanya kita bisa menghitung uang, mengelola uang dengan baik, ya sekarang kita nggak bisa menghitung uang lagi karena gangguan kognitifnya cukup berat. Ya, atau kita juga akan mengalami gangguan di dalam pergaulan, ya. Kemudian pergi juga nggak bisa sendiri, ya karena kalau pergi sendiri sering tersesat karena lupa atau bingung sedang berada di mana, sehingga dia harus memerlukan bantuan orang lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, ini masuk yang disebut sebagai demensia. Nah, ini adalah faktor risiko stroke. Jadi, faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya stroke, ya, yaitu ada hipertensi, kemudian ada gangguan jantung, ya, kemudian obesitas, diet yang tidak sehat, ya, kemudian kurang beraktivitas fisik, kemudian yang nggak bisa dihindari ya dari riwayat keluarga juga ya, yang pernah mengalami stroke, kemudian kolesterol tinggi, kemudian ada penyakit kencing manis, dan juga riwayat merokok. Jadi ini beberapa faktor yang merupakan faktor risiko dari terjadinya stroke. Jadi demensia, ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa demensia itu adalah gangguan fungsi kognitif yang berat, ya, sehingga si pasien ini tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Jadi memerlukan bantuan. Ya, tapi untuk terjadinya demensia sih biasanya
ada satu proses sebelumnya ya, biasanya ada gangguan fungsi kognitif yang masih ringan ya. Jadi udah ada gangguan fungsi kognitif tetapi biasanya pasien masih bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Jadi udah ada gangguan memori, udah ada gangguan fungsi eksekutif, misalnya ada gangguan menghitung, tetapi masih bisa mandiri. Nah, jadi biasanya kalau demensia itu ada tahapannya ya, nggak tiba-tiba langsung terjadi demensia. Nah, demensia itu ada bermacam-macam ya, ada yang terbanyak yaitu Alzheimer, sekitar 50-75%, kemudian yang kedua yaitu demensia vaskular ya, ini yang terkait dengan stroke tadi, itu sekitar 20-30%. Jadi yang lainnya ada demensia degeneratif lainnya seperti demensia Lewy body dan demensia frontotemporal. Jadi kalau kita lihat nih, dua yang terbanyak adalah demensia Alzheimer dan demensia vaskular, dan keduanya itu punya faktor risiko yang hampir sama ya. Jadi kalau ada faktor risiko vaskular tuh dia merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit Alzheimer sama demensia vaskular. Nah, jadi bagaimana untuk mencegah terjadinya demensia? Ya, atau mungkin bukan mencegah ya, ya boleh dibilang mencegah ya, tapi sebenarnya kalau udah ada faktor genetik, ada faktor risiko, yang bisa kita lakukan adalah memperlambat terjadinya demensia ya. Jadi kalau bisa terjadi demensia tuh di usia yang udah lanjut ya. Jadi perlu di sini dilakukan deteksi dini dari gangguan kognitif ya. Ini ada Prolanis ya, program pengelolaan penyakit kronis ya, mungkin di puskesmas sudah dilakukan ya, tentu dengan melakukan medical check up. Nah, apa gunanya melakukan medical check up? Karena tadi ya, faktor risiko vaskular seperti hipertensi, kencing manis, ataupun penyakit jantung, obesitas ya, itu merupakan faktor risiko dari terjadinya stroke ataupun terjadinya demensia vaskular maupun Alzheimer. Jadi kalau udah medical check up, ketemu ada penyakit-penyakit faktor risiko tadi, maka harus dilakukan pengendalian dari penyakit hipertensi, penyakit kencing manis, dan lain-lain. Jadi medical check up-nya tadi ini adalah pengukuran tekanan darah secara rutin. Kalau ditemukan ada hipertensi, maka harus diobati. Kemudian juga pengecekan gula darah bagi yang berisiko. Kalau memang ditemukan adanya diabetes, ya mungkin pertama-tama bisa dilakukan perubahan lifestyle atau gaya hidup. Tapi kalau tidak terkendali juga mungkin perlu obat-obatan. Bagaimana pengobatan dari demensia? Jadi tentu lebih bagus mencegah ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, supaya kita bisa mencegah, ya kita harus mendeteksi dini. Jadi ada nggak penyakit-penyakit yang disebutkan tadi ya, ada hipertensi, kencing manis, jantung, kolesterol, dan lain-lain. Jadi kita harus melakukan cek kesehatan secara berkala. Nah, sampai saat ini ya belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan demensia. Maksudnya di sini menyembuhkan adalah menghentikan proses penyakitnya, proses penyakit demensia itu sendiri. Ya, misalnya pada penyakit Alzheimer itu obat-obatan yang sudah ada adalah untuk hanya untuk mengobati gejalanya, ya. Jadi memelihara fungsi memorinya supaya nggak lebih cepat turunnya. Tapi bagaimana menghentikan proses penyakit demensia itu sendiri belum ada obatnya sampai saat ini. Nah, jadi tujuan kita ngobatin ini apa dong? Yaitu untuk pencegahan secara dini, kemudian mengantisipasi perburukan gejala, ya, sehingga kalau faktor risiko vaskuler terkontrol, ya diharapkan maka kerusakan-kerusakan yang terjadi di otak itu akan semakin diperlambat, ya, sehingga proses terjadinya demensia itu juga akan diperlambat atau akan dihambat.
mencegah gangguan kognitif itu dapat berupa rutin beraktivitas fisik. Ya, jadi harus ada kegiatan aktivitas fisik yang cukup. Nah, kemudian harus mengkonsumsi diet yang sehat. Jadi intinya sih pemasukan sama pengeluaran kalau bisa seimbang ya, tapi yang masuk juga harus diet yang sehat. Kemudian kita harus bisa juga melakukan perbanyak latih otak ya. Jadi latih otak nih nggak harus main-main seperti ini ya. Jadi kalau kita masih kerja, kita masih aktif di organisasi seperti di Astroki ini ya, memberikan motivasi pada orang lain, itu termasuk latih otak. Nah, termasuk di sini adalah berinteraksi secara sosial. Dan dari penelitian dikatakan memang interaksi sosial itu dapat berpengaruh untuk memperlambat terjadinya penurunan fungsi kognitif. Ya, kemudian di sini ada menjaga kesehatan jantung dalam rangka ini untuk tadi ya, beraktivitas fisik secara rutin untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, apa yang dapat dikerjakan oleh keluarga atau perawat? Ya, jadi kadang-kadang kan kalau sudah terjadi demensia itu biasanya pasiennya itu akan mengalami gangguan perilaku juga ya. Jadi dia kadang-kadang selain ada gangguan fisik kognitif, ada gangguan perilaku juga, sehingga kadang-kadang ada paranoid atau rasa curiga yang berlebihan ya, terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi yang harus dikerjakan adalah harus saling berkomunikasi ya, saling berkomunikasi antara keluarga ataupun antara orang yang akan merawat pasien untuk membahas rencana perawatan ke depan dan membuat keputusan. Jadi harus yang merawat orang dengan demensia ya, itu harus diberi edukasi ya, bahwa mungkin pasiennya itu kalau dia marah-marah, ada gangguan perilaku, itu bukan maunya yang bersangkutan ya. Mungkin karena memang otaknya sudah mengalami gangguan. Jadi kadang-kadang kan kalau pasien itu marah, dia curiga sama kita ya. Kalau kita nggak ngerti kan kita sakit hati ya, dicurigai, dimarah-marahin. Gitu. Tapi kalau kita mengerti, oh itu karena mungkin dia pasien itu nggak mau marah dan nggak mau curiga sama kita, cuman karena memang sudah ada gangguan di otaknya sehingga timbullah gejala-gejala seperti itu. Ya. Terus selain itu kita juga harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi orang dengan demensia itu membutuhkan perhatian yang lebih. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan khusus ya, di dalam penanganannya. Dan sebaiknya si yang merawat pasien dengan demensia ini juga mengerti tentang penyakit tersebut. Ya, itu bisa ditanyakan ke dokter. Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau pada pasien demensia itu mungkin yang menderita tuh adalah orang yang merawat dari pasien demensia itu sendiri. Ya, jadi mungkin yang demensianya sih udah fungsi berpikirnya sudah terganggu ya. Jadi yang merasa berat itu sebenarnya orang yang merawat pasien dengan demensia atau caregiver-nya yang kadang-kadang mengalami beban yang sangat berat ya, sampai kadang-kadang dia mengalami depresi ya. Jadi perlu kesabaran dan fisik yang cukup, dan juga mungkin tidak bisa sendiri ya dalam merawat pasien demensia itu. Kita perlu berbagi dengan orang lain. Jadi harus gantian, karena kalau enggak lama-lama yang merawat itu akan terbebani, terjadi depresi, akhirnya makin nggak cocok aja sama pasiennya ya, sehingga ya tentu gejala-gejala demensianya bisa semakin berat. Jadi harus bergantian kalau bisa ya dalam mengurus orang demensia ini
harus bergantian, tidak bisa sendiri. Kemudian ya harus sabar. Jadi caregiver itu harus sabar karena pasien demensia itu dia tidak sadar dan tidak bisa mengontrol dirinya ya, karena memang udah ada gangguan di otaknya. Jadi kita jangan sampai kita tuh sakit hati ya, kita kalau bisa jangan sakit hati ya, kita harus tahu bahwa itu memang karena penyakit di otaknya. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang mengalami gangguan kognitif berat ini ya. Jadi harus kita ketahui bahwa pasien demensia itu sulit mencerna informasi, sehingga di dalam memberikan instruksi atau dalam berkomunikasi dengan pasien itu harus sesederhana mungkin. Dan kalau ada beberapa hal yang akan disampaikan, jangan disampaikan dalam satu kalimat panjang ya. Kalau bisa kita potong-potong menjadi kalimat sederhana, tapi dalam beberapa tahap gitu ya, sehingga dapat dimengerti oleh pasien. Nah, kalau dia fungsi kognitifnya belum begitu berat, ya sebaiknya pasien itu dianjurkan untuk melakukan apa-apa secara mandiri, tapi dalam pengawasan oleh keluarga atau caregiver. Ya, sehingga hal itu juga akan melatih otaknya di dalam beraktivitas dan berpikir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pasien dan juga caregiver. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Dr. Ana.